Warga merekam aksi penganiayaan yang menimpa seorang wanita hingga babak belur di Jalan Raya Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya korban terluka parah karena penganiayaan benda tumpul. Bahkan para pelaku nyaris menelanjangi korban dengan cara menarik paksa celananya. Akibat penganiayaan ini, korban menderita patah di bagian pelipis mata, namun hingga kini tidak diketahui pasti penyebab penganiayaan. Usai viral, polisi mengamankan 5 orang terduga pelaku penganiayaan. 1 diantaranya masih di bawah umur, masing-masing berinisial K 41 tahun, E 20 tahun, dan CK 15 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Video warga menggerebek sebuah tempat hiburan malam di pertokoan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada malam pergantian tahun lalu viral. Penggerebekan dilakukan karena diduga lokasi ini dijadikan tempat pesta LGBT. Saat digerebek warga, tempat hiburan malam ini tengah dipadati pemuda sesama jenis, lebih kurang 25 orang. Warga pun membubarkan paksa pesta kaum LGBT ini. Pihak kelurahan mengaku aktivitas tempat hiburan malam ini telah dikeluhkan warga sampai puncaknya pada 1 Januari lalu dengan dilakukannya penggerebekan. Warga juga sudah berulang kali mengeluhkannya, namun belum ada tindakan tegas dari petugas. Dari Jakarta, Helmi Sajangrati, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, tampak emak-emak duduk di atas motornya tengah menunggu anaknya dengan modus membeli jajanan di salah satu toko plastik di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak disangka hal tersebut hanya pengalian saja. Target utamanya mencuri ponsel yang ditinggalkan korban di dashboard motor. Memanfaatkan kelalaian korban, dalam hitungan detik, bocah perempuan yang tak lain anak pelaku dengan lihai menggasak ponsel korban dan segera tancap gas. Si pembeli naruh HP di box motor, jadi langsung diambil sama ibu-ibu. Lagi lihat CCTV, ibu-ibu yang nyolongnya. Dia tuh pura-pura beli barang yang dikit 2.000, pura-pura beli. Berbekal video rekaman kamera CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian tersebut ke polisi. Waspadalah bagi kita jika menaruh barang berharga. Jangan sampai keteledoran tersebut menjadi peluang tindak kriminal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Petasan dilepaskan dari kedua pihak saat tawuran kelompok remaja pecah di Jalan Bojong Raya Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Para pelaku mempersenjatai diri senjata tajam berukuran besar. Aksi tawuran ini berlangsung cukup lama hingga membuat suasana mencekam dan pengguna jalan tak berani melintasi lokasi. Tak diketahui pemicu aksi tawuran, namun tawuran akhirnya berhenti dengan sendirinya. Karena bubar sendiri mungkin ya, dari merekanya melarikan diri dari salah satu ininya udah hilang begitu aja. Dari Bapak sendiri ngelihat ada aksi tawuran seperti ini, ngeri nggak Pak? Resah nggak Pak? Oh ya resah lah, masih sebagai warga keamanan kami resah lah dengan adanya seperti ini. Meski tidak ada korban jiwa, warga berharap aksi tawuran ini bisa ditindaklanjuti polisi agar tidak terulang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, sepasang kekasih dihakimi massa usai tertangkap tangan mencuri motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Karawang, seorang karyawan restoran patah tulang kedua kakinya akibat menjadi korban begal. Ini ada maling nih, dia melawai satu. Sejoli ini Junaidi dan Saria diamankan warga karena nekat mencuri motor di depan pertokoan Medline Cibitung, Kabupaten Bekasi. Keduanya sempat mengelak saat diinterogasi warga. Namun saat pemilik motor datang, pelaku segera dihakimi warga. Pelaku pria sempat ditelanjangi saat dihakimi, sementara pelaku wanita hanya meminta tolong kekasihnya tidak dipukuli. Hasil pemeriksaan, pasangan kekasih ini mempunyai peran masing-masing. Pelaku wanita mengawasi situasi sementara pelaku pria menjadi eksekutor. Dan dari hasil pengakuan keduanya, mereka sudah beraksi 2 kali. Petik motornya adalah suaminya atau pacarnya yang perempuan bertugas sebagai yang jaga lah, sebagai melihat keadaan sekitar. Itu awalnya sendiri berpura-pura berolahraga di lokasi atau gimana Bang Katib? Enggak, dia memang udah niat untuk melakukan pencurian. Selain pelaku, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor dan kunci letter T. Pelaku masih diperiksa di Polsek Cikarang Barat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ahmad Mubarok, 23 tahun, warga Dusun Kerajaan, Kabupaten Karawang, menjadi korban pembegalan motor 2 pelaku. Korban dirawat di rumah dengan kondisi luka sabetan senjata tajam di tangannya, sedangkan kedua kakinya patah akibat terjatuh dari sepeda motor. Kejadian berawal saat korban pulang dari tempat kerjanya tengah malam. Di tengah perjalanan, pelaku yang berboncengan sepeda motor membuntutinya. Saat di tempat gelap, korban dipepet pelaku hingga tangannya disabet senjata tajam. Korban pun terjatuh ke pinggir saluran irigasi, sementara sepeda motornya rusak menabrak pohon. Melihat korbannya terkapar dan sepeda motornya rusak, kedua begal langsung kabur melarikan diri tanpa membawa barang incarannya. Tempatnya di Jalan Toang Cilutung. Terus? Gak lama dia mepet saya, langsung ngajar saya pakai senjata tajam. Berbentuk apa? Celurit kayaknya. Celurit. Terus? Saya langsung refleks, banting setir nabrak pohon. Nah, saya mental ke irigasi. Kasus pembegalan di kawasan ini sudah kerap terjadi karena selain sepi dan jauh dari permukiman, lokasi ini juga kurang penerangan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. 2 perampok gondol uang 15 juta rupiah dari sebuah minimarket di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, seorang remaja babak belur usai tertangkap tangan mencuri di 3 lokasi berbeda. Pria pelaku perampokan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini jadi bulan-bulanan warga yang geram. Sebelumnya, pelaku bersama seorang temannya merampok di sebuah minimarket perumahan Gardenia, Desa Cikeas Udik, Gunung Putri Bogor dengan membawa senjata tajam. Dalam aksinya, kedua pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Saat suasana sepi, pelaku menodongkan senjata tajam ke petugas kasir minimarket. Setelah menggondol uang hasil penjualan sebesar 15 juta rupiah, kedua pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Warga yang mengejar berhasil menangkap salah satu pelaku hingga diamuk warga. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Remaja berinisial AL 15 tahun ini sedang mencari target sasaran barang curian. Pelaku mengincar uang tunai, telepon genggam, dan barang berharga lainnya. Warung ini hanyalah 1 dari 40 tempat dalam 1 bulan yang dicuri pelaku. Aksi pencurian itu kerap ketahuan dan pelaku dihukum warga dengan cara direndam di kolam. Tapi hukuman ini seakan tidak membuatnya jera. Dalih masih di bawah umur, selalu membuat pelaku lolos dari jerat hukum dan kembali mencuri. AL pun sempat dibina di Dinas Sosial dan ditahan di Mapolres Ponorogo. Sebetulnya awalnya kita mau melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Dinas Sosial.
Tetapi ternyata yang bersangkutan itu sudah sering ke dinas sosial dan lari. Akhirnya kemarin itu kita amankan, yang bersangkutan sempat melarikan diri, tapi kita tangkap kembali dan ini dengan proses penyidikan di. Kini pelaku ditahan di Mapolres Ponorogo dan dijerat dengan pidana pencurian dengan perlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Jasad bocah laki-laki ditemukan dengan kondisi sekujur tubuhnya penuh bekas luka penganiayaan di sebuah ruko kosong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga ia tewas akibat dianiaya orang tuanya. Polisi melakukan olah TKP penemuan jasad bocah laki-laki 6 tahun dalam ruko kosong kawasan Kalimalang Indah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, jasad terbungkus kain sarung dan di sekujur tubuhnya terdapat luka bekas sundutan rokok serta memar di mata sebelah kanan. Penemuan berawal saat warga curiga melihat seseorang menggendong bocah ke dalam ruko, lalu pergi tergesa-gesa. Warga yang penasaran langsung memeriksa dan mendapati jasad korban. Menurut warga, kesehariannya korban bersama kedua orang tuanya kerap mengamen dan membersihkan kaca mobil di lampu merah. Sama orang tuanya. Sama siapa, Pak? Sama orang tuanya. Terus saat ini kalau orang tuanya kemana, Pak? Ya itu dia kadang-kadang minta-minta di mobil begitu. Mau ngamen gitu Pak ya? Iya. Kadang-kadang bawa ke moceng buat membersihin kaca mobil gitu. Tapi emang sebelumnya pernah terlihat itu Pak orang tuanya sama anak kecil itu. Saat ini polisi masih memburu kedua orang tua korban. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMP diculik saat jam istirahat di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara dari Jambi, perkelahian sekelompok remaja putri viral hingga polisi mengamankan 6 pelaku. Dia dipotol-tol. Pasangan suami istri menangis saat menjemput putra mereka di Polres Panakukang, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, ia terekam CCTV di sebuah kios handphone bersama seorang pria yang sedang meminta transfer uang sebesar 1,2 juta rupiah kepada pemilik kios. Setelah transfer berhasil, pelaku meninggalkan anak itu sebagai jaminan. Pemilik kios handphone baru sadar telah jadi korban penipuan setelah beberapa jam kemudian pelaku tidak kunjung kembali. Setelah diselidiki, siswa SMP itu ternyata diculik saat jam istirahat dari sekolahnya di Kecamatan Talok. Pelaku memperdayanya dengan janji akan diberikan uang Rp50.000 setelah membantunya mengangkat barang. Tunggu sudah hampir 1 jam Pak. Saya bilang kemana ini orang ini, saya tanyalah dia. Saya bilang itu keluargamu. Dia bilang bukan Kak, saya tidak kenal juga itu. Saya cuma dijemput di depan sekolah. Berpura-pura minta untuk ditransferkan dana. Kemudian orang itu ditemani oleh seorang anak kecil. Di mana orang itu menitipkan anak itu bahwa anak ini seakan-akan anak itu adalah anak daripada pelaku. Setelah mendapat laporan korban, polisi kini memburu pelaku penculikan sekaligus penipuan itu. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video seorang remaja putri dipukul sekelompok remaja putri lainnya hingga tersungkur di Kota Sungai Penuh, Jambi. Sementara sejumlah remaja putri lain di sekitar lokasi hanya menonton aksi perkelahian tersebut tanpa berupaya melerai dan menolong korban yang menangis. Korban merupakan pelajar di salah satu sekolah di Kota Sungai Penuh. Sedangkan beberapa pelakunya merupakan pelajar SMA dan SMP di Kota Sungai Penuh. Aksi perkelahian dua remaja putri ini berbuntut panjang hingga berujung laporan ke pihak kepolisian oleh pihak orang tua korban. Setelah menerima laporan tersebut, polisi mengamankan 6 orang terduga pelaku penganiayaan. Kita Bu, itu 7 orang, itu dari keterangan anak kita kan, yang memukul 3 orang.
Anak kita udah trauma sekarang nih Bu, model kepalanya udah terempas, model dadanya sekarang udah nyesak sekarang nih Bu. Saat ini ke-6 pelaku yang merupakan masih di bawah umur sudah diamankan di Polres Kerinci guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini polisi masih terus memeriksa sejumlah pelaku guna mengetahui motif dari penganiayaan remaja putri tersebut. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Kepior Gandhi, iNews melaporkan. Ketua RW ditangkap karena mencabuli 7 anak tetangga di Malang, Jawa Timur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang wanita dianiaya suami sirinya yang merupakan taruna pelayaran. Ketua Rukun Warga di Kota Malang ini ditahan di Mapolresta Malang setelah menerima laporan dari 3 orang tua korban pencabulan. Orang tua korban baru berani melapor ke polisi meski kasus pencabulan sudah berlangsung lama. Polisi menduga masih akan ada korban lain yang belum berani melapor. Polisi mendatangi rumah korban bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kepada keluarga korban bahwa pelaku sudah ditahan dan akan diproses secara hukum. Kami sangat responsif, kami cepat, dan kami akan melakukan tindakan yang tepat dan profesional untuk pelaku-pelaku pencabulan seperti ini. Saya tekankan dan saya tegaskan kepada seluruh jajaran Kapolsek, Kasarreskrim, Kasarreskrim, pelaku-pelaku ini tidak ada ampun dan harus dilakukan penahanan dan tidak ada penangguhan penahanan untuk itu. Saya pastikan itu. Modus pelaku merayu korban dengan menjanjikan membelikan barang-barang dan uang saku. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Wanita inisial SM, 21 tahun, didampingi ibunda dan buah hatinya melapor ke polisi usai menjadi korban penganiayaan oleh suami sirinya inisial HT yang merupakan taruna pelayaran di kampus ternama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan ini, korban sempat tak bisa berjalan usai alami sejumlah luka lebam di sekujur tubuhnya. Diketahui keduanya menjalin kasih hingga hamil dan kini sang buah hati berusia 9 bulan. Korban menuntut untuk dinikahi pelaku. Untuk menutupi aib, keduanya pun menikah secara siri dengan perjanjian akan menafkahi dan menikahi korban secara sah. Namun pelaku tak kunjung menepati janjinya hingga berakhir dengan penganiayaan. Pacaran terus hamil. Hamil dinikahkan lah, karena hamil nikahlah. Dinikahkan dia itu nikah siri, pelajar. Dia tuntut dinafkahi dan dituntut juga nikahnya harus nikah sah. Itu yang dituntut, karena dituntut terus melakukan penganiayaan. Pelaku yang berstatus mahasiswa ini kini dalam penahanan pihak kepolisian Polrestabes Makassar dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang montir menipu 2 wanita melalui aplikasi pencarian jodoh di media sosial di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku menipu korbannya hingga belasan juta rupiah dengan mengaku sebagai dokter. Polisi menggelandang Widi Andrian karena telah menipu 2 orang wanita dengan mengaku sebagai mahasiswa magang dokter spesialis ortopedi di Cimahi. Padahal hasil pemeriksaan tersangka hanya bekerja sebagai montir. Sebelumnya korban mengaku kenal dengan tersangka melalui media sosial aplikasi pencarian jodoh. Tersangka menggunakan identitas palsu dan bekerja sebagai dokter. Bahkan akibat aksi penipuannya ini, tersangka menipu korbannya hingga belasan juta lebih. Dari modusnya sendiri pelaku ini mengaku menjadi seorang dokter magang, kemudian mengelabui korbannya dengan pendekatan bujuk rayu, kemudian meminta bantuan kiriman uang dan yang modusnya untuk memperkaya diri sendiri.
Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman penjara selama 4 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Jasad tanpa kepala ditemukan mengapung di perairan Merak, Cilegon, Banten. Selanjutnya dilintas iNews Siang. Seorang wanita yang sedang hamil muda histeris saat mengetahui suaminya terseret arus Sungai Bedera di Kelurahan Terjun Medan, Sumatera Utara. Ia bahkan sempat berkali-kali jatuh pingsan hingga harus dievakuasi keluarganya. Sebelumnya, Arif Pradana, 21 tahun, sedang asyik mandi di sungai bersama sejumlah rekannya. Ia dikira membuat lelucon saat tidak muncul ke permukaan setelah melompat dari atas jembatan. Ternyata ia tenggelam dan terseret arus. Anak itu lompat dari jembatan gak lama selang ada 20 meter udah melambaikan dua belah tangannya. Cuma yang lain begitu mengejar nggak dapat. Timbul lagi di sekitar 30 meter lagi nampak nongol rambutnya, dikejar lagi udah nggak dapat lagi. Setelah itu, sejumlah warga dibantu relawan mengerahkan perahu nelayan untuk mencari korban. Pencarian dilakukan dengan menyisir aliran sungai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Nelayan digegerkan dengan ditemukannya jasad tanpa kepala, diduga pria mengapung di perairan Merak, Kota Cilegon. Jasad dievakuasi Ditpolairut Polda Banten setelah tersangkut di area bebatuan di bibir pantai usai terbawa ombak. Diduga jasad sudah tewas sejak beberapa hari yang lalu sebab saat ditemukan kondisinya sudah tidak bisa dikenali lagi. Selanjutnya jasad dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sejauh ini kami hanya melihat jenazah tersebut menggunakan celana jeans berwarna biru sangat pendek. Nanti untuk lebih lanjutnya akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan. Petugas juga meminta masyarakat melapor ke kantor polisi apabila ada anggota keluarganya yang hilang. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota TNI AL diamankan dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area Tol Merak, Tangerang, Banten. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Puspopmal. Kasus penembakan pemilik rental mobil di res area KM45 Tol Merak, Banten juga melibatkan 3 prajurit TNI AL, yakni 1 AA, 1 RH, dan KLKBA. Penembakan terjadi lantaran salah satu dari 3 anggota TNI AL dikeroyok orang tak dikenal yang ternyata pemilik mobil rental. Diduga ketiga oknum TNI AL terlibat penggelapan mobil rental. Ketiga prajurit TNI AL tersebut sudah ditahan di Pusat Polisi Militer TNI AL dan ditetapkan sebagai tersangka masing-masing dalam tahap pemeriksaan oleh tim penyidik POM TNI AL. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan. GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, Saudara Agam, dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri. Kasus bermula saat pemilik rental mobil pergoki mobilnya yang akan digelapkan pelaku di res area kilometer 45 Kabupaten Tangerang 2 Januari lalu. Korban, IA bersama temannya mengamankan 1 dari 3 pelaku penggelapan mobil rental yang sedang istirahat di depan minimarket. Saat rekannya ditangkap, 2 pelaku lainnya melepaskan tembakan hingga menewaskan korban IA. Dari Jakarta, Rizky Ifal, iNews melaporkan.
Seorang bocah jadi korban penganiayaan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Akibatnya korban terluka di beberapa bagian tubuhnya. Seorang bocah menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Pesawaran, Lampung. Akibat penganiayaan itu korban alami memar dan bengkak pada mata kirinya. Ada juga luka di punggung dan kaki dengan kulit terkelupas akibat besi panas. Tak terima dengan kondisi anaknya, orang tua korban melapor ke Polres Pesawaran. Dari keterangan pelapor, korban dipaksa mengaku mencuri hingga akhirnya dianiaya. Penting kata saya pulanglah, begitu saya nyampe rumah dengar dari istri ngomong itu apa digebukin sama Pak Ustadz. Saya lari ke sana, saya tanya ya karena dia digebukin itu karena dia mau masuk di kamar Pak Ustadz, mau maling, mau ngambil katanya. Setelah menerima laporan, anggota Polres Pesawaran langsung melakukan penyelidikan termasuk memeriksa keterangan korban. Dari Pesawaran, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Beralasan ingin mengendarai mobil, seorang pria curi minibus di Sumeneb, Jawa Timur. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, 2 orang tewas akibat ikut aksi balap liar. Seorang pria mencuri sebuah mobil yang terparkir depan toko di Sumeneb, Jawa Timur. Ia kemudian dengan mudah membawa kabur mobil itu karena kuncinya masih tergantung dan pintu tak terkunci. Menyadari mobilnya dibawa oleh orang tak dikenal, korban kemudian melapor ke polisi yang langsung mengejar pelaku. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi. Kamera CCTV sempat merekam mobil curian itu bergerak mundur untuk menghindari kejaran warga dan petugas. Pelaku akhirnya tertangkap setelah masuk jalan buntu di Desa Campaka. Saat keluar dari mobil, pelaku sempat menodong senjata tajam kepada warga, namun ia tak berkutik setelah polisi menangkapnya. Saat pemeriksaan, pria itu mengaku mencuri dengan dalih ingin tahu rasanya mengendarai mobil. Saat ditelusuri, diketahui sebelumnya ia juga sempat ditahan karena kasus narkoba. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Video amatir merekam kecelakaan saat aksi balap liar di kawasan Industri Modern 5, Jalan Pulau Komodo 2, Deli Serdang, Sumatera Utara. 3 remaja yang merupakan joki balap liar saling adu cepat. Naas kondisi jalan yang masih dilintasi pengendara motor lain membuat salah seorang joki menabrak pengendara motor tersebut hingga kecelakaan beruntun tak terhindarkan. Akibatnya, AZ 15 tahun dan RM 16 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara FAN 24 tahun kritis akibat luka berat di bagian kepala. Menurut warga sekitar, meski sudah dilarang pihak petugas keamanan industri, namun lokasi tersebut tetap dijadikan tempat balap liar. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melalap sebuah rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, warteg dan pos keamanan juga hangus dilalap api. Asap dan api melalap rumah yang dihuni Pak Sutri di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat adanya hubungan pendek arus listrik hingga membuat penghuni langsung menyelamatkan diri. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur pun berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan sedikitnya 6 unit pemobil pemadam kebakaran. Kebakaran juga melalap sebuah warung nasi dan pos keamanan warga di Jalan Perniagaan Raya Tambora, Jakarta Barat. Warga sempat berjibaku memadamkan kobaran api hingga akhirnya petugas damkar tiba dan memadamkannya. Diduga api berasal dari kebocoran gas saat sedang memasak nasi. Tak ada yang bisa diselamatkan, peralatan elektronik dan uang jutaan rupiah pun ludes terbakar api. Berselang 30 menit kobaran api berhasil padam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran sektor Tambora dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Seorang pria terekam CCTV curi tas jemaah wanita yang tengah sholat asar di Jombang, Jawa Timur. Lintas Anyu Siang segera kembali. Pemuda 24 tahun ini ditangkap anggota Polsek Panengahan, Lampung Selatan karena membawa kabur sepeda motor milik gadis di bawah umur. Pemuda ini ditangkap di kediamannya berikut barang bukti sepeda motor yang sudah diubah tampilannya. Saat diperiksa, pelaku mengaku mencuri dengan modus berkenalan di media sosial, kemudian mengajak bertemu korban. Dengan tipu daya, pelaku akhirnya membawa kabur sepeda motor korban. Aksi pencurian sudah dilakukan sebanyak 3 kali dengan modus yang sama. Korban turun, pelaku langsung membawa lari motor dari korban. Untuk pelaku sendiri telah melakukan berulang kali tindakan penipuan ini kepada korban-korbannya dan selalu menggunakan media sosial untuk menipu korban-korbannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Panengahan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah wanita yang tengah sholat asar jadi korban pencurian di masjid di Jombang, Jawa Timur. Aksi pelaku terekam CCTV hingga viral. Kamera CCTV merekam saat seorang pria datang, di mana warga tengah melaksanakan sholat asar di Masjid Kanzul Huda, Desa Pulau Rejo Ngoro, Kabupaten Jombang. Pelaku datang mengendarai motor lalu mendekati jemaah wanita yang berada di teras masjid. Saat korban sujud, pelaku kemudian mengambil tas korban dan bergegas membawanya kabur. Mendapat laporan pencurian, polisi datang ke lokasi dan melakukan olah TKP, serta meminta keterangan saksi. Sementara rekaman CCTV juga diamankan sebagai barang bukti. Akibat pencurian ini, korban kehilangan surat-surat penting termasuk kartu identitas, SIM, STNK, handphone dan uang ratusan ribu rupiah. Sebanyak 6 orang melakukan sholat asar di musola dengan khidmat, namun naasnya ada barang yang hilang telah dicuri oleh seseorang yang ditengarai memang ada niat di. Saat ini penyidik Polsek Ngoro sudah berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Jombang untuk memburu pelaku pencurian. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang mama jadi korban gigitan monyet liar saat cuci pakaian di sungai di Jember, Jawa Timur. Akibatnya korban alami luka di leher dan kepala. Sulima, warga desa Mojogemi, Jember, Jawa Timur ini alami luka robek di bagian leher, kepala, dan pinggul usai digigit monyet liar saat beraktivitas di pinggir sungai. Korban kemudian dirujuk ke puskesmas setempat untuk mendapat perawatan medis. Sementara usai kejadian, warga memancing monyet liar tersebut dengan monyet peliharaan agar keluar dari persembunyiannya. Ya, warga di sini masih ketakutan. Kenapa takut? Iya, kan masih keranya belum tertangkap. Biar kera yang sering kembali ke sini tuh sebagai umpanan biar kembali lagi. Ya. Terus ini kan jalan umum. Menurut warga sini ini disinilah tempat kejadian korban yang kena cakar. Warga pun berharap petugas BKSDA dapat membantu untuk menangkap monyet liar yang membuat warga resah saat beraktivitas di sungai. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Anyu Siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.